Kenalin, aku Leli Rizky Amalia, kelas 3 ABTB, nomor absen 12, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4, Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Semarang. Halo teman-teman, kenalin aku Alfian Widya Rizkandina dari kelas 3 ABTB, nomor absen 3, dari jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4, Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Semarang. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana alur kegiatan administrasi persediaan pada bagian penjualan, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, serta bagian-bagian mana saja yang berhubungan dengan bagian penjualan. Melalui video ini, kami berharap teman-teman dapat mengetahui lebih jelas lagi terkait alur kegiatan administrasi persediaan, khususnya di bagian penjualan. Nah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana alur bagian penjualan, yuk cari tahu dulu apa itu administrasi persediaan. Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan, bagian-bagian yang disediakan, dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Nah, selanjutnya pengertian bagian penjualan. Bagian penjualan memberikan dukungan penting bagi tim penjualan perusahaan. Mereka menangani tugas administratif yang penting, seperti pembuatan forecast penjualan atau proyeksi penjualan. Bagian penjualan yang efisien memberikan kontribusi terhadap layanan pelanggan berkualitas dan membantu tim penjualan memenuhi targetnya. Salah satu tugas bagian penjualan yaitu membuat forecast penjualan. Forecast penjualan adalah perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi. Dalam forecast penjualan berisi informasi berupa data tabel dan grafik penjualan per minggu atau per bulan, berapa kuantitas penjualan atau jumlah itemnya yang diramalkan berdasarkan histori jumlah penjualan tahun atau bulan lalu yang disesuaikan, kondisi daya beli saat ini, perkiraan ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Berikut ini merupakan ilustrasi alur kegiatan persediaan di PT Kino Indonesia. PT Kino Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi hand sanitizer. Produk PT Kino Indonesia telah tersebar di seluruh Indonesia yang dipasarkan ke toko-toko dan sebagai pasokan untuk tenaga medis. Pada alur kegiatan administrasi persediaan PT Kino Indonesia, bagian penjualan memegang peran penting dalam pembuatan forecast penjualan. Forecast ini berisi informasi data penjualan PT Kino Indonesia per 3 bulan, yang dimulai pada bulan Mei, Juni, Juli tahun 2021, dan membuat proyeksi perkiraan penjualan untuk produksi pada bulan Agustus 2021. Berikut ini merupakan forecast penjualan PT Kino Indonesia. Data penjualan produk hand sanitizer pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021 dalam unit. Pertama, pada bulan Mei penjualan sejumlah 1.700 unit. Pada bulan Juni penjualan sejumlah 1.500 unit, dan pada bulan Juli penjualan sejumlah 1.800 unit. Nah, ini merupakan hasil laporan penjualan PT Kino Indonesia.
Pada laporan penjualan ini menunjukkan bahwa pada bulan Mei penjualan mencapai 1.700 pieces. Hal ini dikarenakan stok meningkat di bulan puasa dan mendekati hari raya Lebaran. Pada bulan Juni, penjualan turun menjadi 1.500 pieces. Pada bulan ini, kasus COVID-19 mulai menurun. Selanjutnya, pada bulan Juli, kasus COVID-19 semakin tinggi, sehingga penjualan melonjak hingga mencapai 1.800 pieces. Berdasarkan laporan penjualan per 3 bulan, maka forecast penjualan untuk bulan depan yaitu bulan Agustus 2021 sebagai berikut. Bulan Agustus 2021, produksi hand sanitizer sejumlah 2.000 pieces. Melihat kasus bulan Juli COVID-19 yang masih belum menurun, maka proyeksi untuk penjualan di bulan Agustus kami tambah pasokan hand sanitizer untuk tenaga medis dan toko-toko. Setelah forecast dibuat dan telah ditandatangani kabak penjualan, selanjutnya forecast tersebut dikirimkan ke bagian produksi. Kemudian, bagian produksi akan memproduksi produk hand sanitizer sejumlah forecast yang telah dibuat oleh bagian produksi hingga produk siap di bagian gudang bahan jadi. Setelah produk sampai di gudang bahan jadi, maka gudang bahan jadi akan memberikan laporan persediaan barang jadi yang diberikan ke bagian penjualan mengenai stok hand sanitizer untuk memenuhi proyeksi penjualan bulan selanjutnya. Laporan stok barang PT Kino Indonesia. Dalam laporan ini tertera penjualan hand sanitizer pada 3 bulan sebelumnya. Kemudian diupdate oleh bagian gudang barang jadi untuk penjualan pada bulan Agustus dengan rincian mutasi barang masuk sejumlah 2.000 pieces. Sehingga stok akhir hand sanitizer yang dimiliki oleh PT Kino Indonesia sejumlah 2.300 pieces. Untuk harga barang dijual 5.000 per pieces. Lalu, bagian penjualan mulai melakukan penjualan dengan membuat surat permintaan penawaran kepada calon pelanggan. Berikut ini adalah contoh dari surat penawaran. Pada surat penawaran, kami mengirimkan kepada manajer pemasaran PT Indomarko, yang mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang retail atau minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari bagian penjualan. Kemudian, jika surat penawaran tersebut disetujui oleh calon pelanggan, maka calon pelanggan akan mengirimkan balasan dari surat penawaran tersebut kepada bagian penjualan. Nah, itu tadi penjelasan alur kegiatan administrasi persediaan pada bagian penjualan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Sampai jumpa. Nah, itu tadi penjelasan. Ini kami berharap Itu tadi penjelasan alur kegiatan administrasi persediaan pada bagian penjualan. Halo, kenalin aku Leli Rizky Amalia. administrasi persediaan khususnya di bagian penjualan. Nah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Halo teman-teman. Penjelasan.